Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bu Ratna Mirtaeni. Saya perawat Desa Penambangan dan kebetulan di sini saya adalah pemegang program PTN ibu-ibu ya, atau yang disingkat dengan penyakit tidak menular. Nah, di sini ibu-ibu, saya akan menjelaskan tentang form pengisian faktor resiko PTN. Yang pertama ibu-ibu bisa dilihat di formnya, di sana ada tanggal pemeriksaan ya ibu. Ya. Nah, di tanggal pemeriksaan itu kita isi pada saat kita melakukan screening posbindu. Kemudian yang form kedua ada NIK. Diusahakan ini ibu-ibu ya, pada saat melaksanakan screening posbindu, kita sebelumnya sudah menyiarkan pada masyarakat lewat perangkat desa, kader-kader untuk membawa kartu NIK dari peserta posbindu screening. Lalu yang ketiga ada nama pasien ibu, ditulis nama pasiennya. Lalu tanggal lahirnya juga ditulis. Jenis kelaminnya ibu ya dibedakan menjadi jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Lalu di sini ada provinsi, di sini ditulis Jawa Timur ibu, Kota Bondowoso. Lalu di sini ada alamat bu ya. Alamatnya peserta berdasarkan dengan nomor KTP. Jika peserta memiliki nomor telepon atau nomor HP, bisa dicantumkan di nomor telepon atau HP. Lalu di form selanjutnya ada status pendidikan ibu-ibu ya. Bisa dituliskan di sana ada status pendidikan seperti SMA, SMP, SD atau tidak sekolah. Lalu pekerjaannya ibu-ibu ya. Pekerjaan seperti tani, pedagang, guru, PNS bisa dimasukkan dalam form pekerjaan. Status perkawinan juga begitu. Bisa dimasukkan menikah atau belum menikah, janda atau duda. Kemudian bisa dicontohkan, bisa diisi. Stop God. Baik ibu-ibu, setelah tadi dilakukan biodata yang sudah dituliskan, lanjut ke riwayat penyakit tidak menular pada keluarga ibu-ibu ya. Di sini ada riwayat 1, mungkin bisa ditanyakan pada saat wawancara pasien datang atau peserta datang, bisa ditanyakan faktor resikonya dari penyakit menular ini. Mungkin dari keluarga pasien ada yang memiliki penyakit jantung, ada yang memiliki penyakit hipertensi, ada yang memiliki penyakit diabetes. Itu bisa ditanyakan di riwayat 1 ya ibu. Lalu yang kedua ada riwayat penyakit tidak menular pada diri sendiri. Mungkin pada saat datang ke posbindu, si pasien sendiri atau peserta ini dia itu pernah mengalami atau pernah periksa. Kemudian setelah kita menanyakan di riwayat penyakit tidak menular pada keluarga, lalu kita bisa menanyakan lagi di riwayat penyakit tidak menular pada diri sendiri. Misalkan ibu-ibu, pasien atau peserta ini pernah datang atau periksa ke puskesmas, dia melakukan screening tes pemeriksaan gula darah atau tes pemeriksaan tekanan darah. Di sana dia sudah didiagnosa oleh dokter atau perawat tersebut bahwa pasien tersebut mengalami penyakit hipertensi atau diabetes. Bisa dimasukkan ke riwayat 1. Selanjutnya di wawancara kita bisa menanyakan kepada pasien atau kepada peserta posbindu apakah mereka atau apakah dia sedang merokok atau ada keluarganya yang di rumah sedang merokok. Itu kita tanyakan. Kemudian di sini ada kurang aktivitas fisik ibu-ibu ya. Di rumah bisa ditanyakan aktivitas fisik yang dia lakukan sehari-hari apa. Bisa dituliskan di sana. Lalu di sini ada pola makan ibu-ibu ya. Bisa ditanyakan pada pasiennya apakah ibu tersebut atau bapak tersebut dia sering mengkonsumsi gula yang berlebih atau garam berlebih. Ditanyakan ya bu. Ditanyakan. Iya, ditanyakan mengkonsumsinya berapa per hari. Lalu di sini juga ada pola makan ibu-ibu ya. Kurang makan buah dan sayur. Bisa ditanyakan juga ibu-ibu setiap hari atau setiap minggu peserta apakah sudah tercukupi makan buah dan sayurnya. Kemudian konsumsi alkohol. Jadi ini ibu-ibu ya, untuk proses di wawancara kita bisa menanyakan lebih dalam lagi sama keluarga pasien atau dengan pasien itu
Lalu masuk dalam pemeriksaan ibu-ibu ya. Di sini kita sudah ada kolom tekanan darah, ada sistol, ada diastol, kemudian ada IMT, mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gula, terus ada benjolan payudara, rujuk puskesmas. Lalu di gangguan indera, di sini biasanya yang memeriksa adalah petugas kesehatan. Kalau di bagian indera ibu-ibu ya, biasanya pada gangguan penglihatan itu di mata kanan, mata kiri, apakah terdapat katarak, itu biasanya yang melakukan pemeriksaan dari tim vaskes dari kesehatan. Seperti pendengaran juga ini masuk ke dalam vaskes kesehatan yang memeriksa ibu-ibu ya. Jadi di sini bisa dilakukan kader hanya pada di lingkar perut saja ibu-ibu ya. Di lingkar perut bisa dilakukan oleh kader. Ada yang ditanyakan ibu-ibu? Ya Bu, izin bertanya. Berarti tugasnya kader adalah menanyakan identitas. Benar? Dan periksa lingkar perut, itu saja ya Bu? Bisa Bu ya. Dari mulai proses wawancara, identitas, dan melakukan tekanan darah juga bisa Bu, diukur tensinya. Juga ini bisa dilakukan oleh kader-kader yang sudah terlatih. Ya Bu. Pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar perut bisa dilakukan oleh kader. Untuk benjolan payudara ini dilakukan biasanya dengan tim kesehatan. Ya Bu, ya Bu. Berarti juga kader yang berwawancara terus ya Bu ya? Iya, kader. Secara mendalam. Iya, nanti. Demikian ibu-ibu form pengisian faktor risiko PTM yang sudah saya sampaikan. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Tidak ada, cukup Bu. Oh iya, kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin nanti ada kesulitan bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi